1. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau yang kemudian dikenal dengan G30 SPKI itu merupakan peristiwa tragis yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa ini, baik oleh kalangan TNI, kalangan NU maupun kalangan PKI sendiri. Peristiwa itu terus diingat karena peristiwa itu sangat mengerikan dan menyakitkan, sehingga selalu dikenang agar tidak berulang. Berbagai buku catatan dikeluarkan baik versi pemerintah atau TNI. Ada pula versi perguruan tinggi baik lokal maupun dari barat yang berpretensi netral walaupun seringkali terjebak pada satu sisi. Selain itu muncul berbagai buku versi PKI yang ditulis dalam bentuk berbagai memoir atau biografi yang semuanya membela diri, terutama tentang ketidakterlibatan mereka dalam peristiwa tragis tahun 1965 tersebut. Dalam situasi begini membuat masyarakat awam menjadi bingung terutama diri kalangan generasi muda yang tidak ikut menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut, sehingga informasi apapun yang diterima tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya ataupun kekeliruannya. Akhirnya pandangan yang muncul belakangan begitu mudah diterima, sehingga saat ini telah mampu membersihkan PKI dari dua peristiwa 1965 itu, sehingga yang muncul bukan istilah G30 SPKI, melainkan G30S, di mana PKI tidak terlibat atau disangsikan keterlibatannya. Perubahan ini sempat menghebohkan saat diperkenalkan melalui buku pelajaran di sekolah. Memang awalnya Kol Untung sendiri menyebut gerakannya sebagai gerakan tanggal 30 September tetapi ketika semuanya jelas bahwa pelaku gerakan tanggal 30 September tersebut adalah PKI, maka ditegaskan menjadi G30 SPKI, sebagai pengukuhan dan penegasan siapa pelakunya. Maka saat ini ketika para aktivis PKI pada bebas maka mereka merehabilitasi dirinya salah satunya menyangkal keterlibatan PKI. Tentu generasi muda tidak bisa menyangkal pernyataan itu, termasuk di kalangan muda NU, karena tidak tahu mana informasi yang sebenarnya. Karena itulah ketika bertubi-tubi keluar informasi bahkan kemudian belakangan tidak hanya menyudutkan TNI dan pemerintah Orde Baru, tetapi sudah mulai menyudutkan NU, Ansor terutama Banser. Bahkan kalangan muda NU banyak yang terpengaruh oleh propaganda PKI dan simpatisannya tersebut hingga ikut menyalahkan para kiai dan ulama, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dan harus minta maaf pada PKI. Hal itu karena tidak jelasnya peristiwa tersebut bagi mereka yang masih muda. Selain itu sejarah dibaca hanya sepotong yakni episode 1965. Karena hanya penggalan itu yang disajikan para sejarawan, yang menulis sejarah hanya secara snapshot sepenggal fragmen, tidak pernah meninjau rentang sejarah sebelumnya secara keseluruhan sejak 1945, 1950-an sampai 1965 yang diwarnai dengan ketegangan dan keganasan yang dilakukan oleh PKI, atas nama rakyat dan revolusi. Mengingat hal itu maka sudah saatnya pihak NU mengeluarkan tulisan atau buku berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebenarnya telah banyak buku dikeluarkan oleh PBNU tentang peristiwa tersebut, tetapi diterbitkan akhir 1960-an atau awal tahun 1970-an sebagai kesaksian awal. Tetapi buku tersebut sulit didapat, sehingga tidak bisa dijangkau lagi oleh generasi muda. Perlu ditulis kembali buku yang memberikan informasi yang sesungguhnya terutama versi NU sendiri sebagai salah satu pelaku dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian mudah dibaca dan dipahami terutama oleh generasi muda NU agar mengetahui duduk perkara atau peristiwa 1965 yang sebenarnya. Terutama alasan pihak NU mengambil sikap tegas terhadap PKI. Kejelasan itu bisa menepis terjadinya kesalahpahaman dan tuduhan yang tidak mendasar terhadap NU. Sebagaimana yang dituduhkan kalangan PKI dan segenap simpatisannya termasuk kalangan aktivis hak asasi manusia selama ini. Mereka menuduh NU telah melakukan kesalahan, sehingga memaksa NU dan TNI minta maaf pada PKI, seolah PKI menjadi korban yang tidak bersalah. Sementara pihak NU tidak pernah dilihat sebagai korban keganasan PKI. Peristiwa tragis tersebut telah banyak ditulis orang, baik oleh sejarawan Indonesia sendiri maupun kalangan orientalis atau Indonesianis atau Belanda-Belanda. Untuk penulisan ini kami terpaksa membaca berbagai macam buku Belanda tentang pemberontakan PKI mulai tahun 1926, 1945, 1948 hingga 1965, yang sudah lama dibaca orang. Seperti buku Madiun 4. 1948 PKI bergerak, dan buku The Dark Side of Paradise, karya Geoffrey Robinson, tentang pembantaian PKI Bali, buku Victor M. Fick, Anatomy of the Jakarta Coup Oktober 1965, yang membahas kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965. Tentu saja juga buku Ben Anderson dan Ruth T. McVeigh, A Preliminary Analysis of the October 1 Coup in Indonesia, dan segudang buku terlanjur dianggap babon tentang PKI lainnya. Tetapi setelah semuanya rampung dibaca terpaksa harus segera ditutup kembali, lantas dibungkus rapi dan dimasukkan kotak, karena semuanya tidak berguna untuk kebutuhan ini. Sebaliknya justru kami mendapatkan informasi penting dari berbagai buku yang selama ini dianggap tidak penting, tetapi memberi informasi yang kaya, berupa memoir dan biografi para tokoh terkemuka NU seperti serangkaian karya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Wahid Hashim,
Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Masikur dan buku-buku cacatan tentang PKI lokal yang ditulis oleh Der Agus Sunyoto, Abdul Hamid Wilis, Hermawan Sulistyo, termasuk sejarah Ansor yang ditulis Khairul Anam dan sebagainya. Buku tersebut lebih mencerminkan pandangan Nu. Buku yang ditulis Kiai Haji Khalid Mawardi Prangtika Politika, merupakan sumber penting dalam penulisan ini. Sesuai dengan tujuan penulisan buku ini adalah untuk menegaskan pendirian PBNU tentang peristiwa G30 SPKI, sehingga perasaan, pikiran, pandangan dan sikap para pimpinan NU di semua jajaran itu menjadi informasi yang sangat penting dalam mengkonstruksi benturan NU PKI. 5. Karena itu cara penyajian buku ini dibuat sesederhana mungkin. Mulai bagaimana PKI melakukan provokasi, lalu bagaimana NU menyikapi dan bagaimana konflik terjadi. Cara penyajian itu setidaknya bisa menjernihkan masalah dan sekaligus bisa keluar dari berbagai macam konspirasi yang ada. Ini untuk menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan NU merupakan tindakan otentik sesuai dengan batas dan tuntunan agama. Cara pandang NU terhadap kiprahnya sendiri dan cara mencitrakan diri itulah yang ingin diungkap dalam buku ini. Inilah yang telah dikembangkan dalam historiografi NU dalam melakukan serangkaian penulisan sejarah NU. Satu dengan paradigma penulisan seperti itu diharapkan NU bisa mencitrakan dirinya sendiri, memberikan argumen setiap pikiran, sikap dan tindakan. Selama ini hanya mendapat argumen dari tulisan orang lain, tanpa mendengarkan argumen kalangan NU sendiri. Sehingga seringkali terjadi bias atau penyimpangan yang merugikan kelompok NU, karena pencitraan yang salah. Dalam penulisan sejarah. B. Urgensi penulisan. Mengingat buku ini merupakan buku pegangan yang bersifat panduan bagi warga NU terutama kalangan mudanya untuk memahami kebijakan dan strategi politik NU, terutama dalam menghadapi PKI saat terjadi peristiwa G30 SPKI, maka buku ini ditulis dengan sistematika yang sederhana dan logika yang sederhana pula dengan mengetengahkan beberapa contoh peristiwa. Pemaparan berbagai peristiwa. 1. Abdul Munim DZ dan Adnan Anwar. Historiografi NU. Naskah belum. Diterbitkan. Jakarta 2001. 6. Atau provokasi yang dilakukan oleh PKI, kemudian juga menggambarkan bagaimana Kalanaga NU dan pemuda Ansor meresponnya, sehingga dengan mudah diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Ansor sebagai upaya membela diri, untuk mempertahankan nyawa, agama, dan negara. Ibarat sebuah silogisme dalam ilmu mantik, maka provokasi dan aksi kekejaman PKI itu sebagai mukadimah subro premis minor, sementara prinsip NU sebagai mukadimah kubro premis mayor, maka sikap dan tindakan NU itu sebagai natijah konklusi. Dengan logika seperti itu aksi reaksi serta akibat yang ditimbulkan bisa dipahami dalam sebuah pemikiran yang logis dan sistematis. NU berprinsip bahwa setiap bugat makar harus ditindak. PKI melakukan bugat, maka PKI harus ditindak. Dengan bentuk pemaparan seperti ini maka diperlukan data dan peristiwa sebanyak mungkin yang dialami oleh kalangan NU sendiri. Jadi ini hampir semuanya berupa pengalaman dan kesaksian, bukan analisa, sehingga data yang dipergunakan masih orisinal. Dengan cara ini juga bisa mengurangi ketergantungan pada sumber asing yang biasanya sudah dianalisa dan diinterpretasikan sesuai dengan pandangan hidup dan visi ideologis mereka. Karena itu banyak buku penting yang ditulis oleh para orientalis atau Indonesianis diabaikan, karena tidak relevan dengan skema buku ini. Sementara banyak karya kecil yang dilupakan justeru digunakan, karena relevan dengan logika penulisan buku panduan ini. Penyajian yang bersifat kronik ini memudahkan pembaca dalam melihat adanya rangkaian peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi pada masa penjajahan tahun 1926, yang pelakunya adalah Alimin, Semaun Muso dan sebagainya, kemudian kabur ke luar negeri. Setelah balik dari pelarian di luar negeri mereka melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Para bekas pemberontak Madiun, para pimpinan pemberontak lari kembali ke luar negeri. Setelah balik dari pelarian di luar negeri, kembali ke tanah air seperti Aidit dan kawannya kembali melakukan pemberontakan. Dibantu para perwira TNI terutama dari Pemuda Sosialis Indonesia Pesindo yang dulu pernah aktif dalam pemberontakan Madiun seperti Kol Latif yang memimpin pemberontakan G30 SPKI di Jakarta dan Komandan Pesindo yang lain seperti Mayor Mulyono pemimpin Gestapu di Yogyakarta dan Mayor Wismuraji yang membantai Kol Katamso dan Letkol Sugiono. Rangkaian dari pemberontakan PKI 1926 dan pemberontakan PKI 1948 dengan pemberontakan PKI 1965 begitu erat, sebagai sebuah mata rantai. Baik agenda, strategi serta pelakunya saling berkaitan, yang masing-masing sebagai episode dalam sebuah drama besar, yang berakhir dengan kekalahan yang pahit dan mengenaskan. Ketika para pembuat skenario tidak mampu mengendalikan skenarionya sendiri. Dengan penggambaran seperti itu maka yang disebut korban tidak hitam putih, PKI sebagai korban sementara NU dan TNI sebagai pelaku penjagalan. Ini pandangan umum para delapan Belanda itu, sebab pihak NU dan TNI serta bangsa Indonesia juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh yang terjadi di Yogyakarta sekitar tahun 2000, ketika didirikan sebuah partai yang berafiliasi kiri, seorang aktivis yang mantan anggota Pemuda Rakyat dari partai tersebut menegaskan bahwa dirinya merupakan korban dari Ansor.
Pernyataan langsung saja disergap oleh para pemuda Ansor yang sejak tadi mengamati jalannya deklarasi partai tersebut, dengan maju ke depan dan menantang dengan mengatakan, "Saya ini juga korban PKI ketika saudara kuat saudara menguber-uber saya mau menculik saya sehingga saya sekeluarga harus mengungsi. Saya saat itu menjadi korban kegarangan saudara. Membalikkan fakta, bahwa selama ini Anda dikejar-kejar oleh Ansor dan TNI karena Anda pelaku makar. Kalau Anda saat itu menang pasti kami akan menjadi korban." Hal serupa juga dialami oleh Puteri Jenderal Sutoyo yaitu Ninani Sutoyo yang menjadi korban PKI 1965. Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta seorang bekas pemuda rakyat mengatakan pada puteri korban itu, "Enak amat saudara, ayah jadi korban lalu mendapatkan gelar pahlawan. Sebaliknya kami justeru menjadi buruan." Dengan tegas Ibu Sutoyo menjawab, "Justeru saya ini menjadi korban keganasan saudara-saudara yang PKI itu sehingga ayah saya meninggal. Yang hal itu menimbulkan trauma dan kesedihan saya yang waktu itu masih SMP. Jadi penderitaan keluarga kami tidak bisa ditukar dengan 1000 gelar pahlawan." Dua peristiwa ini dipaparkan kembali oleh Hermawan Sulsistio dalam lokakarya penulisan buku ini pada tanggal 27 Juni tahun 2013. 9. Pandangan PKI semacam itu terjadi karena PKI tidak pernah melihat apalagi mengakuai tindakannya selama belasan tahun sebelum peristiwa 1965 yang penuh teror dan kekejaman. Ketika disapu oleh para musuhnya mereka merengek minta perlindungan, merasa tidak bersalah, merasa ditelolimi. Padahal ketika PKI membuat aksi sepihak, maka pihak lain merespon sehingga terjadi pertempuran horizontal. Dalam sebuah konflik horizontal mana korban mana pelaku menjadi sangat rumit, tetapi motifnya sangat jelas. Yang satu menyerang untuk mewujudkan ambisinya, pihak yang lain bertahan untuk membela negara dan agama. Motif itu yang membedakan keduanya sebab keduanya pelaku dan kedua belah pihak terdapat korban. Kenyataan ini yang dihapus oleh PKI ketika kalah perang. Maka yang dilakukan sekarang mengadu pada para juragan mereka para Belanda itu. Dalam sebuah konflik sosial memang antara aktor dan korban tidak bisa dilihat secara hitam putih sebagaimana PKI dan para pengamat melihatnya. Apalagi dalam kenyataannya juga ratusan korban dari kalangan kiai. Apalagi kalau dihitung sejak dari peristiwa Madiun hingga peristiwa 1965 banyak sekali kalangan kiai dan Ansor yang menjadi korban keganasan PKI. Sementara PKI menutupi kenyataan itu, sehingga merasa dirinya tidak salah hanya dijadikan sasaran kekerasan oleh NU dan TNI. Cara pandang dan berbagai klaim itulah yang hendak dijelaskan dalam buku ini. Penjelasan tersebut diurai dalam sistematika tulisan sebagai berikut. Pertama, menjelaskan berbagai pokok soal yang disengketakan sekitar pemberontakan PKI, juga tentang 10 perbedaan falsafah antara kelompok PKI yang merupakan produk renaissance kebudayaan barat yang humanistis dan ateistik. Berlawanan arah dengan NU dan Islam pada umumnya yang berpandangan religius dan moralis. Kedua, memaparkan berbagai ulah PKI dalam membuat provokasi serta pemberontakan sebagai jalan hidup dan strategi perjuangan politik mereka. Ketiga, menjelaskan respon NU terhadap provokasi PKI selama beberapa dasawarsa yang berujung pada penumpasan tahun 1965. Keempat, memaparkan korban dari kedua pihak. Kelima, menjelaskan terjadinya proses rekonsiliasi sosial yang bersifat alami sebagai tanggung jawab agama dan bangsa yang dilakukan NU terhadap sisa PKI. Sistematika penulisan yang sederhana dalam arti tegas dan terinci seperti itu dimaksudkan agar tulisan ini mudah dipahami, lebih mengutamakan data dengan sedikit membuat kupasan dan pemaknaan. Tulisan ini sengaja disuguhkan dalam bentuk kronik dan deskriptif ketimbang uraian yang bersifat diskursif. Dengan demikian ketegasan dan ketajaman tetap terjaga. 11. Bab 2. Pokok tuduhan. Peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 itu menjadi trauma besar bagi umat Islam sebab, kalau tidak ada langkah dan gerak cepat sudah dibayangkan Indonesia akan menjadi negara komunis. Apalagi jumlah anggota PKI saat itu menurut Ketua BPI Subandrio sudah mencapai 20 juta. Dengan berdirinya negara komunis Indonesia dibayangkan akan terjadi banjir darah. Islam akan sirna dan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Islam hanya dalam sejarah masa lalu. Dengan perkiraan semacam itu lalu umat Islam menjadi waspada, kemudian melakukan balasan terhadap serangan yang dilakukan PKI. Bahkan ketika PKI melakukan pemberontakan umat Islam dalam hal ini NU dengan Ansor dan Bansernya melakukan langkah penyelamatan rakyat, agama dan negara dengan menumpas PKI. Dengan semangat seperti itu berani bergerak tanpa peralatan senjata yang lengkap dan tanpa dukungan logistik yang memadai. A. Dramatisasi jumlah korban PKI. Peristiwa pemberontakan PKI 1965 itu menjadi persoalan di kemudian hari ketika banyak pihak yang awalnya hanya melakukan pengamatan lalu bertindak sebagai pembela PKI. Mereka menuduh TNI dan ulama melakukan pembantaian secara sepihak terhadap PKI, sehingga mengakibatkan 12 korban dengan jumlah yang sangat besar. Karena tidak ada pencatatan resmi maka jumlah besar itu kemudian diperkirakan kepastiannya dengan berbagai cara, maka muncul perkiraan yang berbeda-beda. Yang menarik di sini adalah adanya perbedaan mencolok antara perkiraan yang dilakukan oleh kalangan Indonesia sendiri, baik kalangan pelaku, pemerintah dan pengamat, dengan kelompok asing baik politisi maupun pengamat. Kalangan Indonesia walaupun semua pihak baik kalangan PKI maupun non-PKI semuanya tentu diliputi suasana pedih dan emosional.
Namun demikian masih bisa bersikap lebih proporsional. Jumlah korban yang diperkirakan oleh tim pencari fakta sendiri tidaklah terlalu dramatis. Begitu juga pengakuan kalangan PKI sendiri yang menjadi korban. Sudisman dari PKI memperkirakan korban sebanyak 150.000. Bahkan ia memperkirakan tidak lebih dari 50.000. Begitu juga jumlah yang dipercaya Bung Karno yang selama ini memiliki simpati yang besar pada PKI memperkirakan jumlah korban hanya sekitar 60.000. Perkiraan ini berdasarkan temuan tim pencari fakta yang dibentuk oleh Komando Operasi Tertinggi Koti pada Desember tahun 1965. Ketika diadakan penyelidikan lanjutan ditemukan korban 87.000. Bahkan, setelah dilakukan penyelidikan dengan cermat menemukan jumlah korban di daerah yang paling gawat yaitu Jombang dan Kediri berkisar antara 11.256 sampai 17.260 orang 13 korban. 3 diperkirakan jumlah korban di daerah lain lebih kecil dari jumlah itu. Berbeda dengan para politisi asing, media asing dan pengamat asing cenderung membesar-besarkan jumlah korban yang hingga mencapai angka sangat spektakuler hingga jutaan orang. Pola ini ketika dicek langsung ke lapangan ternyata terjadi kejanggalan antara jumlah penduduk dengan korban, sehingga ditemukan korban lebih banyak ketimbang jumlah penduduk yang ada. Dan juga tidak mudah bagi lawan PKI untuk membunuh dan merawat mayat yang jumlahnya jutaan dalam saat sekejap. Ini juga bentuk kejanggalan yang lain. Tabel berikut ini bisa menjelaskan perakiraan tersebut. Jumlah korban PKI menurut pandangan dalam negeri, 0 pelaku pengamat jumlah, 1 Soekarno 60, 000, 2 Adam Malik, 150.000, 3 Sudisman PKI 180.000, 4 Abri TNI 40.000, 5 Hermawan Sulistyo Kediri, Jombang, 25.000, sumber, diolah dari data Hermawan Sulistyo dan beberapa sumber lain, 3 Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembanatayan. Masal yang dilupakan Jombang Kediri tahun 1965 sampai tahun 1966. Penerbit Pensil Jakarta, Hal. 36 sampai 38. 14. Sementara itu di sisi jumlah korban PKI yang diperkirakan oleh pihak pengamat dan politisi dan media asing barat sedemikian besar. Tak urung besarnya jumlah yang mereka lansir itu membuat heboh masyarakat barat dan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga muncul rasa iba dan simpati. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan langkah melakukan advokasi. Berbeda dengan jumlah yang diperkirakan bangsa Indonesia baik para pelaku maupun korban yang pada umumnya lebih proporsional. Sebaliknya kalangan barat menyuguhkan perkiraan yang sangat spektakuler. Bayangkan orang yang selama ini terlanjur dipercaya pendapatnya seperti Ben Anderson memperkirakan jumlah korban PKI antar 500.000 hingga 1.000 orang. Sebuah perkiraan yang sangat mustahil dan dinilai sangat fiktif. Tetapi karena reputasi akademiknya selama ini maka data fiktif tersebut cenderung dipercaya, bahkan menjadi rujukan para peneliti sesudahnya. Hal itu mempengaruhi opini publik baik kalangan cendekiawan maupun jurnalis. Bisa dilacak turunannya seperti perkiraan yang dibuat oleh koran The New York Times, Geoffrey Robinson, Tornquist, Pluvier, juga sebuah lembaga kemanusiaan repression dan exploitation ikut mendramatisasi jumlah korban yang mencapai jutaan orang. Penggelembungan yang mengarah pada dramatisasi jumlah korban itu bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Jumlah korban PKI menurut pengamat asing. 0 pengamat jumlah. 1 Ben Anderson 500,000 sampai 1. 000,000. 2 Fryer dan Jackson 100,000 sampai 500. 000. 3 Pluvier 500,000 sampai 1. 000. 00015. 4 The New York Times 150,000 sampai 400. 000. 5 John Legge 250.000. 6 Repression dan Exploitation 500,000 sampai 1. 000. 7 Geoffrey Robinson 500,000 sampai 1. 000. Sumber, diolah dari Hermawan Sulistyo. Penggelembungan jumlah korban PKI yang dilakukan para penulis barat itu ketika dicek ke lapangan oleh Hermawan Sulistyo terdapat banyak kejanggalan ketika dikonfrontasi dengan data demografis di lapangan. Menurutnya korban yang berkaitan dengan karyawan pabrik gula di beberapa tempat di Jawa Timur itu terdata dengan rapi, dan itu jumlahnya hanya belasan hingga puluhan orang saja. Begitu pula daerah yang mayoritas penduduknya PKI. Penduduknya tidak berkurang secara signifikan. Tetapi dramatisasi jumlah korban PKI itu telah dipercayai banyak orang dan menimbulkan rasa simpati pada PKI, kemudian menyalahkan pelaku baik NU maupun TNI, tanpa mau peduli terhadap kesalahan dan kekejaman PKI selama ini. Dramatisasi jumlah korban dari PKI ini menjadi komoditas politik yang sedang dijajakan di pasar opini internasional. Selain itu para politisi asing dan peneliti asing tidak pernah mengungkap jumlah korban para ulama dan rakyat yang dibantai oleh PKI baik selama peristiwa Madiun 1948 apalagi peristiwa sepanjang tahun 1950 hingga tahun 1968 yang dilakukan PKI terhadap rakyat Indonesia baik terhadap NU maupun kelompok lainnya termasuk terhadap tentara ini juga tidak pernah diungkap. Para orientalis atau Indonesianis itu melihat bahwa peristiwa 1965 itu aksi sepihak kalangan Islam dan TNI untuk membasmi PKI. Tidak pernah melihat 16. Peristiwa teror, provokasi serta pembantaian yang dilakukan oleh PKI beberapa dasawarsa sebelumnya.
Tulisan bohong yang menyesatkan seperti itu disertai pengelembungan jumlah korban itu sampai di telinga Amnesty Internasional, sehingga lembaga itu geram. Begitu juga kabar menyesatkan itu membuat Mahkamah Internasional marah. Tidak urung Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga naik pitam. Akhirnya lembaga tersebut memaksa lembaga swadaya masyarakat Indonesia untuk menekan pemerintah dan umat Islam untuk meminta maaf dan mengembalikan politik dan perdata para korban PKI. Sementara korban keganasan PKI yang dialami pihak umat Islam dan NU khususnya dianggap tidak ada, tidak pula dibela. Maka buku ini berusaha menampilkan informasi seimbang dengan menunjukkan korban dari kalangan pimpinan NU yang dibantai PKI. Yang ini sangat diabaikan oleh para pengamat asing yang dikenal cermat itu, tetapi selalu rabun dalam melihat kenyataan yang sesungguhnya. Dalam kenyataannya sebagai kekuatan politik Islam terbesar di Indonesia saat itu, memang NU berperan besar dalam penumpasan pemberontak PKI itu, dengan alasan membela diri dan membela agama dan membela negara yang semuanya wajib hukumnya bagi setiap warga NU dan umat Islam pada umumnya. Bagi generasi muda yang tidak tahu kewajiban agama dan kewajiban negara menilai langkah NU untuk membela negara dari gerombolan pemberontak PKI yang akan mengkomuniskan negeri ini dianggap sebagai tindakan biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau NU sebagai kekuatan sosial dan politik Islam terbesar di negeri 17 ini tidak bertindak tegas, maka PKI bisa merebut kekuasaan. Karena pihak lain seperti TNI, PNI dan partai lain termasuk aparat kepolisian serta pemerintahan telah banyak dimasuki PKI. Hanya kekuatan NU yang tidak bisa dimasuki PKI karena beda akidah, beda tradisi dan beda ideologi. Sehingga dalam peta kekuatan nasional tinggal NU yang bisa bertindak tegas karena tidak dihambat oleh kawanan PKI dari dalam. Sementara kalangan TNI masih sangat direpotkan oleh adanya infiltrasi PKI, sehingga melakukan pembersihan dari dalam. B. NU dituduh alat TNI. Kalangan NU paham betul bahwa TNI adalah aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional. Karena itu sejauh apapun NU melakukan langkah politik selalu berkoordinasi dengan TNI. Walaupun saat itu sulit membedakan mana TNI yang PKI dan bukan PKI. Tetapi karena kemitraan telah lama dijalin, maka dengan mudah bisa bekerja sama dengan TNI. Maka yang bisa dilakukan dalam menghadapi pemberontakan PKI selama ini bertindak bukan melampaui kewenangan TNI, tetapi sebagai tanggung jawab dalam situasi darurat menyelamatkan agama dan negara, baru setelah berkoordinasi dengan TNI. Karena NU dituduh telah berbuat salah dalam membasmi pemberontak PKI itu, maka NU disuruh meminta maaf kepada para aktivis PKI dan keturuannya. Bahkan kemudian dipaksa melakukan rekonsiliasi, padahal tanpa disuruh, sebagai tanggung jawab sosial dan kemanusiaan NU telah menyantuni para korban dari pihak PKI, termasuk anak cucunya yang terlantar. 18. Langkah NU yang berkoordinasi dengan TNI itu diputarbalikkan oleh para pengamat dan juga oleh PKI sendiri bahwa NU diperalat oleh TNI. Hal itu tentu tidak sesuai dengan kenyataan, sebab permusuhan NU dengan PNI itu didasari atas perbedaan akidah dan ideologi perjuangannya. Dan perbedaan serta konflik sosial antara NU dengan PKI itu telah terjadi sejak tahun 1947 dan terus berkelanjutan hingga tahun 1948 lalu berlanjut lagi pada tahun 1950-an dan berpuncak pada pertengahan tahun 1960-an, di mana kedua kelompok itu bertikai dan bertempur untuk memperebutkan tanah yang diklaim PKI dan membalas PKI yang menghina agama dan Tuhan. Artinya tanpa disuruh TNI pun NU telah berhadapan dan benturan dengan PKI, karena PKI merupakan musuh yang sudah berkonflik selama beberapa dasawarasa. Sementara, kerjasama NU TNI dalam menghancurkan PKI baru terjadi di penghujung tahun 1965 itu pun dengan TNI yang segaris. Sebelumnya NU sendirian menghadapi berbagai serangan yang dilakukan PKI sejak awal tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1965. C. Dari Belanda ke Belanda. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa PKI lahir pada masa penjajahan Belanda yang dibawa dan dilahirkan oleh orang-orang Belanda beraliran kiri untuk melawan Belanda yang berhaluan kanan dengan cara mendidik dan melibatkan orang-orang Indonesia. Langkah Belanda terhadap PKI Indonesia sebagai berikut. Pertama, Belanda datang, membawa komunisme dan mendirikan PKI dibawa oleh Snivliet, seorang aktivis komunis Belanda yang mendirikan 19 Gerakan Sosial Demokrat Hindia Belanda ISDV. Organisasi itu yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1920-an. Organisasi itu dengan gigih mengganggu pemerintahan Belanda hingga tahun 1926 melakukan pemberontakan. Juga didalangi oleh beberapa tokoh komunis Belanda. Tetapi yang jadi korban adalah orang-orang Indonesia termasuk banyak para kiai yang berjuang melawan Belanda atas inisiatif sendiri dan dengan tujuan sendiri kemudian dituduh komunis lalu dibuang ke Digul bersama tokoh PKI. Kedua, Belanda membantu PKI memberontak 1948. Dalam pemberontakan PKI di Madiun jelas sekali Belanda memberikan bantuan logistik kepada pemimpin PKI Amir Syarifuddin. Turut menyiarkan berbagai propaganda selama PKI menguasai daerah Madiun Solo dan sekitarnya melalui koran dan radio Belanda. Selain itu Belanda melindungi para pemberontak ketika mereka dipukul mundur oleh TNI dan kemudian melindungi mereka di daerah jajahannya. Bahkan para tokohnya seperti Aidit, Alimin dan Sumarsono dilarikan ke luar negeri agar selamat dan bisa kembali berkonsolidasi. Ketiga,
Belanda mendorong mitra Indonesianya untuk memukul PKI sebagai langkah untuk mendongkel Presiden Soekarno yang nasionalis dan populis. Langkah itu sekaligus untuk memenangkan perang dingin antara blok barat pimpinan Amerika Serikat dengan blok timur pimpinan Uni Soviet dan Cina. Keempat, Belanda mengerahkan tim peneliti dari seluruh dunia. Setelah kudeta PKI yang gagal tahun 1965 itu selesai, 20. Maka para orientalis atau Indonesianis yakni para Belanda baik yang berasal dari negeri Belanda dan masyarakat Eropa dan Amerika pada umumnya, atas nama ilmu pengetahuan melakukan serangkaian penelitian ilmiah yang dibiayai universitas terkemuka melakukan penelitian peristiwa tersebut, dengan fokus PKI sebagai korban. Tidak kalah seriusnya jurnal Indonesia terbitan Universitas Cornell secara rutin mengekspos para korban PKI. Penelitian dilakukan dengan cara besar-besarkan jumlah korban, mengekspos kekejaman. Tulisan tersebut dicetak luas dalam bentuk buku yang dibaca oleh masyarakat dunia, sehingga lambat laun mempengaruhi opini mereka, dan menarik simpati mereka pada PKI, termasuk menyesatkan para mahasiswa dan pemuda Indonesia yang tidak kritis. Kelima, Belanda datang sebagai pembela PKI. Setelah opini dunia terbentuk melalui buku dan tulisan yang tersebar, kemudian menimbulkan simpati umum. Dari situlah, kemudian dalih kemanusiaan dimainkan. Dengan dalih kemanusiaan pembelaan terhadap PKI mulai dilakukan, dengan cara melakukan serangkaian tuduhan. Hal itu menjadi serius karena mereka melakukan tuduhan pada pemerintah, TNI, termasuk NU telah melakukan genosida, sehingga harus diadili di Mahkamah Internasional. Pihak Amnesty Internasional dan Mahkamah Internasional, misalnya hingga saat ini gigih memaksa kalangan LSM seperti Kontras dan terutama Komnas HAM dan media massa untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pemberantasan PKI itu ke meja pengadilan. Komnas HAM telah menetapkan bahwa pemerintah telah melakukan 21 pelanggaran HAM berat, karena itu pelakunya harus dihukum dan diharuskan minta maaf atas pembantaian terhadap PKI tersebut. Itulah langkah pihak asing terutama Belanda dan sekutu untuk melestarikan kendalinya terhadap republik ini antara lain dengan menggunakan isu PKI. Sebenarnya bagi komunitas PKI sendiri telah memahami duduk persoalannya. Memang ada beberapa tokohnya yang tetap melakukan tuntutan, tetapi sebagian besar diam. Karena kalau dibongkar kedudukan mereka di TNI dan birokrasi serta partai politik bila terungkap akan menghadapi stigma sosial yang tidak siap mereka hadapi, ketimbang mendapatkan gerasi politik yang mereka tidak lagi butuhkan. Karena itu para keturunan PKI yang sudah tobat itu lebih senang menutup masa lalu itu dengan cara rekonsiliasi alami yang telah terjadi sejak akhir tahun 1960 itu ketimbang mengharapkan rekonsiliasi politik yang justru akan membongkar konflik lama yang akan membuka terjadinya konflik baru. Para Belanda, aktivis pembela PKI di luar negeri itu rupanya tidak memahami aspirasi anak cucu bekas PKI selama ini, sehingga mereka terus berteriak mengajukan tuntutan pada pemerintah dan NU dan TNI untuk kebebasan dan hak-hak PKI. Padahal di sisi lain tuntutan itu mengancam anak cucu bekas PKI yang sudah menjadi warga Indonesia yang baik dan beragama serta bermasyarakat dengan baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan sempurna baik hak politik, ekonomi dan budaya. Maka sebenarnya tidak ada pihak di Indonesia yang diuntungkan dengan berbagai ungkitan serta pengobaran 22 kebencian serta kemarahan sebagaimana dilakukan oleh para Belanda belakangan ini kecuali para Belanda itu sendiri. Rekonsiliasi yang telah terjadi secara alami akan terganggu. Sementara rekonsiliasi politik yang telah kita rencanakan akan mereka rebut atas nama objektivitas, pengalaman dan pendanaan akan menjadi proyek besar yang hendak mereka kendalikan. Karena ini sangat berkaitan dengan likuiditas bank yang harus terus mendapatkan nasabah untuk memutar modal mereka. 23. Bab 3. Asal-usul konflik. Dalam bab ini selain akan menguraikan perbedaan antara NU dengan PKI juga sangat perlu menjelaskan antara NU dengan para pengamat terutama para Indonesianis. Perbedaan antara NU dengan para akademisi pada dasarnya adalah perbedaan yang bersifat ideologi. Tetapi orang sering menyangka bahwa perbedaan NU dengan para akademisi terutama para Indonesianis itu hanya bersifat epistemologis, yaitu perbedaan dalam paradigma pemikiran. Perbedaan tersebut tidak sekadar perbedaan epistemologis tetapi juga mencerminkan perbedaan ideologis dan politis. Pada dasarnya orientalis sejak nenek moyangnya bernama Indologi, adalah merupakan alat kolonial untuk memperkuat kekuasaan. Karena itu perbedaan tersebut perlu diuraikan agar para orientalis tidak lagi berdalih kebenaran ilmiah, atas berbagai propagandanya tersebut. A. Perbedaan epistemologi dan ideologi. Untuk memahami terjadinya pertentangan yang mendalam antara masyarakat Islam dan warga NU khususnya dengan komunisme memang merupakan perbedaan dasar baik yang bersifat filosofis, teologis dan sekaligus ideologis. Islam adalah agama yang berdasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempercayai alam gaib dan akhirat atau adanya hidup sesudah mati. Selain itu 24, mengajarkan seperangkat aturan yang disebut dengan syariat sebagai tuntunan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal itu sangat berbeda dengan Marxisme, Leninisme dan komunisme yang berpijak pada filsafat materialisme, yang menganggap bahwa realitas hanya satu yaitu benda materi. Di situ tidak ada hal yang di luar materi. 4 Tuhan sebagai hal yang imateri dianggap tidak ada. Karena itulah kepercayaan dasar Marxisme adalah ateisme. Sementara Marxisme lahir dari gua garba filsafat barat yang berawal dari Renaissance, yang berangkat dari ketidakpercayaan pada agama dengan berpijak pada akal pikiran manusia, bahwa manusia dengan akal pikirnya bisa menguasai segala-galanya.
Berbeda dengan kepercayaan agama yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sebaliknya filsafat Barat produk Renaissance itu menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan, sehingga dirumuskan dalam sebuah diktum. Man is measure of the all of thing, manusia menjadi ukuran segala sesuatu. Kebaikan dan keburukan suatu hal diukur dari manfaat dan matlorot bagi akal dan nafsu manusia. Di situ tidak ada pertimbangan agama. Manusia menjadi pusat segalanya. Inilah yang disebut pemikiran humanis atau humanisme yang bersifat antroposentris. Lahirnya, humanisme Barat adalah dalam rangka melawan teosentrisme. Karena itu watak dasar humanisme ini adalah individualis, liberal dan ateis. 4. Vanashev, Marxist Philosophy, Foreign Language Publishing House, Moskow, 1950, hal 26. 5. J.B. Berry, A History of Freedom of Thought, Oxford University Press, Oxford 1952. 25. Filsafat itu kemudian diterjemahkan secara lebih konseptual dalam pemikiran ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Auguste Comte bahwa pikiran manusia itu berkembang dari tahap mitis, teologis dan berpuncak pada pemikiran positif, yaitu pemikiran yang bisa diuji secara empirik. Pemikiran positivisme ini mengingkari pemikiran teologis, yang digolongkan sebagai pemikiran tidak ilmiah. Hal itu kemudian dikembangkan dalam biologi oleh beberapa pemikir seperti Charles Darwin dan sebagainya dengan pengembangan teori evolusi, yang merumuskan bahwa alam semesta terjadi melalui proses alami evolution. Teori itu sengaja dirumuskan untuk mengingkari adanya konsep Christian teori penciptaan oleh Tuhan. Di tangan Thomas Huxley teori tersebut berkembang menjadi dasar penolakan terhadap ajaran agama. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Karl Marx menjadi Marxisme. Pemikiran ilmiah itu kemudian juga dikembangkan ke dalam teori ekonomi dan politik dan sosial modern, maka disitulah lahir sistem ekonomi dan politik yang imperialistik. Sementara itu di sisi lain pemikiran filsafat Barat yang posifistik dan ateis tersebut dikembangkan secara ekstrim menjadi filsafat Marxisme, sebagai lawan dari kapitalisme yang dikembangkan Max Weber, Adam Smith dan sebagainya. Marxisme merupakan pemikiran yang lahir dari 6 seorang cucu Thomas Huxley bernama Julian P. Huxley juga pengenjur teori evolusi ateis. Tokoh itulah pendiri dan sekaligus direktur pertama UNESCO dan dialah yang merumuskan pemikiran dasar UNESCO dalam tulisannya UNESCO, Its Purpose and Its Philosophy, 1964 yang bertolak dari pemikiran World Evolutionary Humanism. Pikiran itulah yang menjadi dasar dari pendidikan modern dewasa ini. 26. Filsafat Barat yang berjuang melawan perkembangan kapitalisme. Padahal keduanya lahir dari budaya yang sama, keduanya sama-sama ateis, materialis. Karena itu sekeras apapun permusuhan kedua saudara sekandung itu bisa ketemu dan saling bergandengan tangan bahu-membahu. Kapitalisme dan imperialisme Barat bisa bergandengan tangan dengan komunisme Soviet dalam menghadapi fasisme Nazi, Jepang dan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Begitu juga kolonialisme Belanda yang kapitalis itu bisa bekerja sama dengan komunisme yang sosialis dalam menghadapi Jepang dan dalam pemberontakan Madiun. Rupanya para kiai tidak terkecuh dan tidak melibatkan diri pertarungan antara komunisme dan kolonialisme di Indonesia, karena keduanya sama-sama ateis dan sama-sama imperialis. Dengan tegas Kiai Haji Idam Khalid dalam Harlah Nu ke-39 di Jakarta mengatakan bahwa politik non-komunis atau anti-komunis yang dijalankan Nu tidak hanya untuk menghadapi komunisme saja, tetapi Nu akan berhadapan dengan segala bentuk ladiniun sekularisme dan segala bentuk zanadiko ateisme. Karena keduanya merupakan satu kesatuan sebagai musuh Nu. 7 bahkan jauh sebelumnya Hadratusi Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1947 mengingatkan bahaya ajaran materialisme historis yang ateis itu bagi bangsa Indonesia. Karena konsep yang sedang dikembangkan secara gencar oleh PKI itu menyerukan pengingkaran terhadap agama, adanya akhirat. 8. 7 Lihat Verslap Muktamar Nu ke-22 di Jakarta, 1959, hal 170. 8 Naskah Khutbah Iftitah Kiai Haji Hashim Asy'ari pada Muktamar Nu ke-14 di Madiun 1947. 27. Strategi dalam menghadapi PKI itu ditegaskan kembali oleh Kiai Haji Saifuddin Zuri dalam sebuah tulisannya bahwa dengan dalil agama sebagai unsur mutlak dalam nation building maka kita dapat menyingkirkan kiprah PKI di mana-mana. Bahkan kita bisa menumpas segala bentuk ateisme, baik ateisme yang melahirkan komunisme maupun ateisme yang melahirkan kapitalisme, liberalisme atau fasisme. Setiap ideologi yang berbahaya tidak hanya bisa dilawan dengan menggunakan kekerasan dan senjata, tetapi harus dihadapi dengan kesadaran agama. 9. Pikiran Kiai Haji Saifuddin Zuri ini memilih dengan jelas dan mempertemukan dua hal yang berbeda dengan jelas pula, bahwa liberalisme dan komunisme itu walaupun bertentangan secara diametral tetapi memiliki watak sama yaitu ateis. Sementara ateisme inilah yang menjadi spirit dari perkembangan ilmu pengetahuan modern sebagaimana yang dikembangkan Auguste Comte, Darwin dan seterusnya. Karena itu kalangan Kiai Nu menerjemahkan istilah Frieddenken bukan hanya pemikiran liberal atau pemikiran bebas, melainkan diterjemahkan sebagai pemikiran ateis. Karena para pemikir bebas cenderung ateis.
Untuk membendung masuknya ajaran ateis liberal maupun ateis fasis, itulah sebabnya sejak awal Nu menerapkan strategi kebudayaan anti tasyabuh, menolak segala budaya barat Belanda dengan diktum men tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengidentifikasi dengan suatu kelompok barat maka dia akan menjadi bagian mereka. Dengan sikap politik yang non-kooperatif total itu, Nu menjadi sangat kuat bertahan dengan mengembangkan 9. Saifuddin Zuri, berangkat dari pesantren, Hal 502. 28. Sistem pendidikan sendiri yaitu sistem pendidikan asli Nusantara yaitu pesantren. Dengan demikian segala pengaruh buruk westernisme dapat dibendung oleh strategi kebudayaan yang diterapkan oleh masyarakat Nu dan pesantren tersebut. Kepercayaan Nu dalam mengembangkan sistem keilmuan sendiri tanpa mengadopsi dan fasilitasi pemikiran barat itu bisa terjadi karena Nu memiliki tradisi keilmuan yang kuat, yang bersumber dari khazanah Islam sendiri. Di mana dasar pemikirannya memang tidak membutuhkan dukungan dari kolonial karena memang dasar, arah dan tujuannya sangat berbeda. Karena itu tidak merasa kekurangan atau kehilangan walaupun tanpa menyerap budaya Belanda. Dasar pemikiran yang dikembangkan Nu sangat jelas yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas, yang dipahami berdasarkan pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ghazali serta Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Hanbali. Kajian akademis pesantren itu tidak hanya melahirkan para ulama, kelompok wirausahawan tetapi juga melahirkan banyak aktivis sosial dan politik. Kebudayaan luar termasuk barat kemudian diterima melalui proses seleksi yang ketat. Kepercayaan diri yang kuat terhadap sistem pemikiran dan kebijakan politik yang dijalankan itu membuat Nu sangat percaya diri pula dalam menghadapi rival pemikirannya serta musuh ideologinya yaitu PKI. Karena itulah tidak aneh kalau sejak awal Kiai Haji Wahab Hasbullah dan juga Haji Hasan Dipo Ketua Umum PBNU tahun-tahun 1926 sampai tahun 1927 itu sering terlibat perdebatan serius dengan tokoh PKI Musso dan juga Alimin 29. Serta tokoh komunis lainnya tentang keberadaan Tuhan, tentang adanya wahyu serta adanya kehidupan akhirat. Kepercayaan diri itulah yang membuat para ulama ini mampu berhadapan dengan intelektual freejengker PSI seperti Syahrir, yang menafikan peran agama sebagai tatanan sosial dan politik. Perbedaan pemikiran itu kemudian diterjemahkan dalam perbedaan dalam membangun sistem politik dan kenegaraan, karena itu keduanya selalu bertentangan. Dengan demikian pertentangan Nu dengan liberalisme dan komunisme itu tidak hanya bersifat filosofis, epistemologis tetapi pada dasarnya merupakan pertentangan politis dan ideologis. B. Perbedaan kultur. Komunisme dan kolonialisme barat memiliki agenda yang sama di samping menjajah adalah melakukan westernisasi terhadap kebudayaan Nusantara. Semua pengalaman barat, pemikiran barat itu hendak dikembangkan di Indonesia dalam sebuah misi sivilisasi, atau pemberadaban bangsa-bangsa timur. Kolonialisme dengan mendirikan berbagai sekolah baik sebelum maupun setelah politik etis telah mengajarkan sekularisme dan juga individualisme yang terselubung dalam berbagai mata pelajaran mulai filsafat, biologi, bahasa, budaya, sejarah hingga administrasi. Dengan agenda itu mereka mampu menciptakan kelas ambetenar yang setia pada Belanda dan menggunakan simbol Belanda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari kelompok terpelajar produk pendidikan Belanda itu muncul kelompok kecil yang dididik secara khusus oleh kelompok sosial demokrat atau yang disebut kelompok liberal. 30. Kelompok sosialis di bawah bimbingan Snivliet, seorang aktivis kiri dari Belanda itu membina orang-orang Indonesia seperti Semaun, Alimin, Musso dan sebagainya kemudian berkembang menjadi komunis. Dari situ kelihatan bahwa antara liberalisme dengan komunisme itu sama-sama dari barat yang dikembangkan oleh orang-orang Belanda sendiri yang berbeda haluan beda strategi dalam meraih kepentingan. Itulah yang dicium oleh Kiai Haji Saifuddin Zuri bahwa perlawanan terhadap komunisme harus sejalan dengan perlawanan terhadap liberalisme karena keduanya berlandaskan pada asas yang sama yaitu materialisme dan ateisme. Dengan adanya cara pandang seperti itu, maka perlawanan para kiai pesantren khususnya yang tergabung dalam Nu dalam menghadapi kolonialisme dan komunisme itu tidak hanya sistematis tetapi sangat konseptual. Karena itu Nu yang kelihatan tidak memiliki strategi serta amunisi yang kuat tetapi berhasil mengalahkan seluruh rivalnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya konsep yang matang itu maka bisa dimengerti kalau Nu bisa bertahan bahkan mampu menundukkan PKI baik secara konsep maupun strategi. Baik dalam pertarungan di forum resmi seperti Dewan Konstituante, dalam DPR GR, di kabinet maupun dalam DPA. Setelah itu juga lebih unggul dalam menghadapi pertarungan fisik dalam konflik sosial atau perang di lapangan, sebagaimana yang terjadi tahun 1965. Kesalahan PKI dalam mengembangkan komunisme di Indonesia dengan menyamakan budaya Indonesia dengan budaya Eropa. Watak dasar budaya Eropa adalah materialis, 31, individualis dan kapitalis. Hal itu disamakan dengan kultur Indonesia yang masih kekeluargaan dan komunalistik. Di Eropa yang sudah menjadi negara industri yang watak masyarakatnya individualistik sangat mudah dibenturkan antara para juragan pemilik modal dengan buruh. Karena masing-masing hidup dengan cara, gaya dan kemauan sendiri. Tetapi di Indonesia semangat kekeluargaan dan kegotong royongan sangat tinggi, sehingga seseorang selalu menjadi penolong dan penanggung jawab bagi yang lain dalam sebuah tatanan sosial. Maka kelompok ini merupakan satu kesatuan keluarga yang satu dan utuh. Karena mereka satu padu dalam suatu sistem sosial yang kekeluargaan, maka mereka tidak mudah dihadapkan dalam sebuah kontradiksi untuk diadu dan dibenturkan satu sama lain.
Mereka justeru saling menjaga dan saling mengamankan yang terikat dalam sebuah falsafah hidup mengayu Ayuning Bawono, menjaga ketertiban dunia yang mengajarkan konsep menerima peran dan posisi serta Nerimo Ing Pandum berperan aktif dalam posisinya. Seseorang di dalam masyarakat yang gotong royong akan sadar dan sabar serta menerima dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab atas posisi yang diduduki, baik sebagai buruh, pelayan, maupun juragan dianggap sebagai perbedaan yang nisbi. Mereka menerima dengan lapang dada, karena semuanya bisa memberikan kontribusi yang sama dengan peran masing-masing dalam sebuah kerjasama sosial. Karena itu ketika ada seorang miskin yang diteror PKI, masyarakat yang miskin dan kaya juga membela. Begitu pula bila ada seorang hartawan yang diserang PKI, maka rakyat miskin, buruh dan 32 tani akan membela warganya, baik yang miskin ataupun kaya, karena selama ini mereka hidup bersama saling menolong dan saling menghidupi dan saling melindungi. C. Perbedaan politik. Perbedaan Nu dengan PKI semakin mencolok dalam bidang politik, kalau Nu lebih mengutamakan harmoni atau islahil ummah untuk kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Sebaliknya PKI membangun sistem politik yang kontradiktif bahkan konfrontatif di tengah masyarakat Nusantara yang harmoni. Perbedaan itu juga menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan politik PKI. Walaupun di sementara waktu hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum muda yang agresif. Tetapi radikalisme seperti itu akan selalu hanya bisa diikuti sedikit orang, dan itu pun bersifat temporal. Mayoritas selalu menghendaki hidup damai. Saling menyerang di hadapan umum masih dianggap tabu dalam tradisi politik bangsa Indonesia. Tradisi politik yang dikembangkan PKI tidak melahirkan ketentraman, malah mengundang terjadinya benturan antar masyarakat antar tradisi. Sebelum hadirnya PKI sebagai kekuatan politik formal, suasana politik segenting apapun bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam politik PKI yang konfrontatif hanya ada kawan dan lawan. Yang bukan kawan dianggap lawan dan boleh diserang. Tetapi dalam sistem kekeluargaan sebesar apapun perbedaan tetapi selalu dilandasi kebersamaan dan dibicarakan secara kekeluargaan dan kebangsaan. Sebagai contoh dalam sidang BPU PKI berbagai perwakilan masyarakat hadir dalam sidang itu, mulai dari 33 kelompok Islam, nasionalis, ada Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, tetapi ketika bicara soal penetapan dasar negara serta mukadimah Undang-Undang Dasar walaupun terdapat banyak perbedaan dan berlangsung secara sengit, tetapi bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga dalam waktu singkat bisa dirumuskan Pancasila. Mukadimah Undang-Undang Dasar serta UUD 1945, karya monumental bangsa ini dirumuskan tanpa disertai ketegangan apalagi kekerasan. Hal itu sangat berbeda dengan sidang konstituante di mana PKI sudah terlibat di dalamnya. Persidangan tidak hanya berlarut-larut dari 1956 hingga 1959, juga banyak diwarnai caci maki dan hujatan pada lawan politiknya. Sehingga majelis yang dipercaya untuk merumuskan Undang-Undang Dasar itu banyak diwarnai pertikaian yang tak teratasi, terutama dari fraksi PKI dan fraksi kiri lainnya yang selalu menyerang lawan-lawan politiknya di konstituante secara vulgar. Perbedaan pendapat itu baru bisa diatasi dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Sikap konfrontasi itu juga ditunjukkan PKI dalam sidang DPA yang mestinya forum itu diisi oleh orang yang telah matang dan dewasa dalam berpikir serta stabil emosinya. Tetapi kelompok PKI sebagaimana ditampilkan oleh Ketua CCPKI sendiri yaitu DN Aidit, masih menggunakan forum DPA itu sebagai sarana untuk menyerang lawan politiknya. Salah satu yang pernah diserang adalah Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuri, yang digugat karena Islam mengharamkan makan daging tikus. Dengan cara lebih diplomatis, serangan 34 DNID terhadap kesucian Islam itu ditangkis oleh Kiai Haji Saifuddin Zuri. Tidak hanya di forum resmi politik kenegaraan, di lapangan PKI juga menghembuskan dan mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah dan terhadap para pimpinan agama dan orang-orang kaya. Selain itu kebiasaan melakukan pemberontakan seperti di Banten, Pekalongan, Madiun dan sekitarnya tahun 1948 serta berbagai provokasi lainnya termasuk selama dasawarsa 1960-an hingga 1965. Selama beberapa dasawarsa PKI menampilkan diri sebagai sosok yang garang dan subversif bahkan cenderung kriminal. Segala macam bentuk politik yang penuh kontradiksi dan konfrontasi itu membuat rakyat jenuh dan menjauhi PKI. Dengan perilaku politiknya itu PKI dengan mudah distigma sebagai partai pemberang suka bikin onar. PKI bisa jadi besar menjelang 1965, tetapi citra buruk sebagai pembuat kisru tidak bisa sirna. Perbedaan sikap politik yang tajam itu PKI akhirnya berhadapan dengan kekuatan lainnya, sampai akhirnya PKI lenyap dari panggung politik Indonesia. 35. Bab 4. Pembantaian para kiai di Madiun 1948.